Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan dan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, seperti pidato Bung Karno. Hari ini kita akan membahas tentang dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, khususnya adalah penjajahan bangsa Belanda dan Inggris. Ya, dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia ini begitu besar, menyangkut sendi-sendi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bisa kita perhatikan di gambar tersebut yang ada di layar bagaimana dampak dari penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, khususnya bangsa Belanda dan juga bangsa Inggris. Apakah kalian sudah siap untuk belajar sejarah? Marilah sebelum kita belajar sejarah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah menganalisis dampak politik dan pemerintahan, yang kedua menganalisis dampak sosial budaya, kemudian menganalisis dampak ekonomi dan menganalisis dampak pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Peta konsepnya seperti ini, yaitu dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, dampak politik pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan. Yang pertama kita akan membahas yaitu dampak di bidang politik dan pemerintahan pada masa pemerintahan Daendels. Di sebelah sini, sebelah kalian ini, sebelah kiri ada kita lihat gambar ilustrasi yaitu politik divide et impera atau politik adu domba atau politik pecah belah. Politik divide et impera ini dijalankan oleh Belanda untuk memecah belah dengan cara mengadu domba sesama bangsa Indonesia sendiri agar kekuatan bangsa Indonesia itu menjadi kecil sehingga mudah bagi bangsa Belanda untuk menguasai Indonesia. Contohnya misalnya yaitu dengan politik dengan menghalalkan segala cara juga dengan tipu muslihat, seperti misalnya penangkapan Pangeran Diponegoro dalam Perang Diponegoro tahun 1825-1830, ya dengan cara diajak pura-pura berunding kemudian ditangkap oleh Belanda. Bukti dari perlawanan Pangeran Diponegoro ini berada di sekitar wilayah Jawa Tengah, khususnya di Magelang dengan adanya Museum Pangeran Diponegoro atau Museum Diponegoro. Kemudian tidak hanya Pangeran Diponegoro, tokoh-tokoh yang lain atau pahlawan lain seperti Tuanko Imam Bonjol dalam Perang Padri juga ditangkap dengan cara diajak pura-pura berunding kemudian ditangkap oleh Belanda. Kemudian di bidang lain, di bidang politik pemerintahan, ya seperti intervensi dan campur tangan dalam pemerintahan kekuasaan di lingkungan kerajaan atau pemerintahan pribumi. Contohnya misalnya adalah seperti Kerajaan Mataram. Kemudian Daendels membagi wilayah kekuasaan kolonial Belanda di Jawa dibagi menjadi 9 prefektur. Prefektur ini adalah daerah atau wilayah yang memiliki otoritas dan terbagi ke dalam 30 Regenskap atau kabupaten. Prefektur ini dipimpin oleh pejabat kepala pemerintahan yang disebut dengan prefek. Seorang pejabat prefek ini diangkat dari orang Eropa dan tugasnya adalah mengawasi administratif dan keuangan dari para penguasa pribumi, di mana para penguasa pribumi, raja dan bangsawan ini di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Di bawah prefektur ada kabupaten. Setiap region atau kabupaten ini dikepalai oleh seorang region atau bupati, diangkatnya dari kaum pribumi. Kemudian bupati tersebut digaji oleh pemerintah dan status bupati sampai dengan camat atau yang disebut dengan priyayi, ini statusnya sebagai pegawai negeri atau yang disebutnya Binnenland Bestur. Sebagai penguasa tertinggi adalah Gubernur Jenderal. Di tingkat pusat ini juga ada lembaga yang disebut dengan Raad van Indië, tetapi perannya ini hanya sebagai Dewan Penasehat Gubernur Jenderal. Dibentuk juga departemen-departemen untuk mengatur pemerintahan secara umum, seperti misalnya Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan, Agama dan Kerajinan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Keuangan, Urusan Perang,
Kemudian dibentuk juga Departemen Kehakiman, kemudian Departemen Pertanian yang disempurnakan menjadi Departemen Pertanian, Industri, dan Perdagangan. Pemerintahan dalam negeri oleh Belanda dibagi menjadi dua, yaitu ada pemerintahan Eropa atau Europees-Bestuur dan juga pemerintahan pribumi atau Inlandsbestuur. Struktur pemerintahan atau birokrasinya seperti ini. Gubernur Jenderal paling tertinggi, kemudian ada Dewan Penasehat Raad van Indi. Nah, ada dua pemerintahan, ada pemerintahan pribumi dari bupati, pati, wedana, asisten wedana, sedangkan dari pemerintahan Eropa, residen, asisten residen, controller, dan asisten controller. Sekarang kita akan membahas dari sisi struktur birokrasi pemerintahan Eropa dari residen sampai asisten controller. Struktur pemerintahan Eropa dari residen, yaitu pemerintahan Eropa pejabat tertingginya adalah residen yang memimpin wilayah yang disebut dengan karisidenan. Di seluruh wilayah Jawa, Madura ini ada 20 karisidenan, dan di luar Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau bagian timur lainnya juga dibagi dalam wilayah karisidenan, tetapi jumlahnya relatif kecil. Sekarang wilayah karisidenan ini sudah dihapus. Kemudian bukti adanya penerapan karisidenan pada saat ini yaitu adanya penggunaan plat nomor yang ada di wilayah di Indonesia, seperti misalnya A itu di daerah Serang, Banten dan sekitarnya, kemudian plat nomor B wilayah Jakarta dan sekitarnya, ada D Bandung, E Cirebon, F Bogor, L Surabaya dan sebagainya. Di bawah residen, yaitu ada asisten residen. Asisten residen ini mengepalai suatu wilayah bagian dari karisidenan yang dinamakan afdeling. Di bawah asisten residen ada controller, dia memimpin wilayah namanya kontrol afdeling, dan di bawah controller ada pejabat yaitu asisten controller. Ini dari struktur pemerintahan Eropa. Nah, sekarang kita akan lihat dari struktur pemerintahan pribumi. Dari struktur pemerintahan pribumi, yang paling tertinggi yaitu bupati, ya dijabat oleh priyayi pribumi, ia memimpin sebuah wilayah kabupaten, dia dibantu oleh seorang pejabat yaitu pati. Di bawah pati ini ada wedana, satu wilayah kabupaten umumnya terbagi menjadi beberapa distrik yang dipimpin oleh wedana ini. Kemudian di bawah wedana itu ada asisten wedana. Setiap distrik kemudian terbagi menjadi onder distrik yang dikepalai seorang asisten wedana atau yang sekarang disebut dengan camat. Unit paling bawah adalah desa. Nah, bagaimana struktur birokrasi pada pemerintahan Raffles? Ya, atau kebijakan-kebijakan di bidang pemerintahan yang diterapkan oleh Raffles. Raffles menghapus adat istiadat dan ikatan feodal dalam masyarakat Jawa untuk mengikuti sistem birokrasi yang baru. Pemerintah pusat dapat langsung berhubungan dengan rakyat tanpa adanya perantara penguasa lokal. Kemudian terjadi pembaruan dalam struktur pemerintahan dan peradilan. Bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah di bawah seorang residen. Kemudian membagi Jawa menjadi 16 karisidenan. Kalau tadi Dendles membagi menjadi 20 karisidenan di Jawa dan Madura, sedangkan Raffles menjadi 16 karisidenan. Tiap karisidenan ini dikepalai oleh seorang residen dan dibantu oleh beberapa asisten residen. Setelah berakhirnya kekuasaan Raffles dilanjutkan dengan kekuasaan Belanda, maka struktur birokrasi Raffles ini kemudian diubah kembali. Bahkan Belanda mendirikan atau menerapkan konsep penyatuan seluruh wilayah Hindia Belanda yang baru berhasil tahun 1905 yang disebut dengan Pak Neerlandica. Yang kedua di bidang ekonomi, pada masa pemerintahan Dendles, tanah-tanah milik raja statusnya berubah menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Otomatis menguasai pribumi di bawah pemerintah kolonial Belanda. Kemudian petani
harus menjual hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan Belanda dan juga adanya pengumpulan pajak. Jadi selain mereka menjual hasil bumi, mereka juga harus menyerahkan pajak. Kemudian di bidang ekonomi juga yaitu Dendels membuat atau membangun jalan raya pos atau Broad Postweg bagi kepentingan pertahanan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Nah, dianggap Dendels ini untuk meningkatkan kepentingan perdagangan dan juga transportasi. Kemudian bidang ekonomi pada masa Raffles, adanya perubahan sistem kepemilikan tanah dari tanah raja dan penguasa lokal ke pemerintah. Kemudian yang paling terkenal yaitu Raffles menerapkan sistem sewa tanah atau land rent yang diterapkan oleh Raffles ini menyebabkan terjadinya adanya perubahan hubungan antara raja dan kaula, yaitu dari patron klien menjadi hubungan yang sifatnya komersial. Jadi rakyat dianggap menyewa tanah, yaitu tanah yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian perdagangan bebas mulai dilakukan. Sistem ekonomi swadaya berubah menjadi sistem ekonomi komersial. Setelah pemerintahan Raffles berakhir diganti oleh pemerintahan Hindia Belanda kembali, politik ekonomi uang terus berkembang dan kegiatan perdagangan pun semakin luas didukung oleh adanya perkembangan perbankan. The Javas Bank didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828, menyusul berdiri bank-bank lainnya seperti misalnya NHM atau Nederland Handel Maskapai, The National Handel Bank, dan Eskomto Bank. Selain itu juga berkembang bank-bank lain yang berasal dari Inggris, Australia, dan Cina. Bahkan ada juga bank milik pribumi yaitu adanya bank desa atau juga ada lumbung desa. Munculnya kota-kota baru yang ditandai dengan adanya jaringan transportasi berupa jalur kereta api dari Jakarta ke Bogor dan kereta api di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Pada tahun 1840 muncul penyelidikan tentang pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan dari Surabaya lewat Solo ke Yogyakarta hingga ke daerah Priangan. Pada September 1895, jaringan kereta api Semarang-Cirebon juga terbangun. Jaringan kereta api juga dibangun di Sumatera. Kemudian munculnya pelabuhan-pelabuhan membawa pengaruh pada perkembangan perdagangan. Perkembangan ekonomi juga didukung oleh munculnya kemajuan komunikasi dan transportasi. Kemudian pada tahun 1746, kantor pos pertama didirikan di Batavia. Hal ini mengalami kemajuan lagi setelah Dendels kemudian membangun jalan pos yang menghubungkan di wilayah Pulau Jawa. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Pembagian kelas sosial atau stratifikasi sosial masyarakat Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelas 1 ini adalah bangsa Eropa yang berkulit putih. Kemudian kelas 2 adalah bangsa timur asing seperti Cina dan kemudian juga negara seperti Arab. Kemudian dan kelas 3 ini yang paling bawah misalnya adalah kaum pribumi. Belanda kemudian berhasil menggeser hak-hak istimewa para penguasa pribumi. Para penguasa pribumi ini telah kehilangan statusnya sebagai bangsawan yang sangat dihormati oleh rakyatnya. Jadi sekarang berganti dengan Belanda. Ini contohnya gambar orang Belanda yang digotong oleh kaum pribumi atau bangsa kita sendiri. Kemudian adanya pergeseran nilai-nilai budaya di bidang sosial ya. Dengan budaya barat, misalnya budaya minum-minuman keras, mabuk-mabukan, ya berangkat dari dance atau dansa, kemudian mengarah ke pergaulan laki-laki dan perempuan yang cenderung tanpa batas. Di bidang sosial budaya lainnya, Raffles menulis buku yang berjudul History of Java. Buku tersebut memuat berbagai aspek sosial dan budaya di Pulau Jawa. Kemudian William Marsden menulis buku yang berjudul History of Sumatra. Kemudian Van de Venter pada tahun 1899 menulis dalam judulnya Hutang Kehormatan yang mendorong terjadinya politik etis di Indonesia. Di bidang politik, era politik etis dimulai oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Edinburgh yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
Ada 3 program politik etis, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Pendidikan ya atau edukasi tidak hanya untuk orang-orang Belanda, tapi juga diperuntukkan kepada kaum pribumi, akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu seperti misalnya keturunan bangsawan atau priayi. Program pendidikan ini juga didukung adanya surat-surat Kartini kepada sahabatnya Nyonya R.M. Abendanon di Belanda yang memberikan inspirasi bagi kaum etis pada saat itu. Pada tahun 1900 tercatat sebanyak 169 Europe's Lager School (ILS) di seluruh Hindia Belanda. Dari sekolah-sekolah ini, murid dapat melanjutkan pelajaran ke Stovia, School tot Opleiding van Indisch Artsen ke Batavia, atau Hogere Burgerlijk School atau HBS. Di samping itu juga dikenal sekolah Osvia atau sekolah calon pegawai yang berjumlah 6 buah. Jadi kalau Stovia ini adalah sekolah calon kedokteran di Jawa, sedangkan Osvia ini adalah sekolah calon pegawai negeri atau pegawai pemerintah yang kemudian menjadi pamong praja. Dikembangkan juga sekolah guru atau Quake School dibuka pada tahun 1852 di Solo. Berkembanglah pendidikan sejak pendidikan dasar. SD disebutnya dengan Holland Inland School atau HIS atau HIS, kemudian melanjutkan ke SMP yang disebut dengan atau pendidikan dasar yang lebih luas, disebutnya dengan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO, ini tingkat SMP. Kemudian melanjutkan pendidikannya yaitu ke sekolah menengah atas yang lebih tinggi yang disebut dengan Algemeen Middelbare School atau AMS. Juga ada sekolah Hogere Burger School atau HBS. Khusus untuk kaum pribumi disediakan sekolah kelas 1, yaitu yang murid-muridnya berasal dari anak-anak golongan atas yang nantinya akan menjadi pegawai. Dan kemudian rakyat pada umumnya disediakan yaitu sekolah kelas 2 yang di Jawa dikenal dengan sekolah Ongkoloro. Keberadaan sekolah-sekolah itu telah menumbuhkan kesadaran di kalangan pribumi akan pentingnya pendidikan, yang hal ini mempercepat proses modernisasi dan munculnya kaum elit terpelajar yang akan membawa kesadaran kepada nasionalisme atau kecintaan terhadap tanah air. Kemudian munculnya surat kabar seperti Medan Priyayi yang dikelola oleh Raden Mas Tirto Adi Suryo. Kemudian juga muncul koran-koran lain seperti The Prager Bode di Bandung, Daily Koran di Sumatera Timur, ya, Makassar Koran di Sulawesi, Bro Martani di Surakarta, Bintang Hindia yang membawa pencerahan di kalangan pribumi. Terima kasih, semoga tayangan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia, Historia Magistra Vitae.